Cara fokus utama ya di tahun 2025 ini, tim keuangan Bawaslu Kota Tegal itu lebih menitik beratkan pada pengelolaan anggaran yang tertib, tepat sasaran dan akuntabel. Intinya, kami memastikan setiap rupiah anggaran itu benar-benar mendukung kegiatan pengawasan di lapangan. Bagus ya. Selain itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang kembali di Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling ngehit, persembahan Bawaslu Kota Tegal. Nah, saya Muhammad Soleh yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Jadi, mohon dukungannya nih sahabat-sahabat Bawaslu. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Nah, kalau kita bahas keuangan, itu pasti pemikirannya dari sahabat-sahabat Bawaslu semua itu adalah tentang duit kan, gitu kan. Nah, penasaran gak nih terkait dengan apa yang kita bahas nanti ini, gitu kan? Nah, di sini sudah ada narasumbernya nih. Tapi sebelum saya menyebutkan narasumbernya, mungkin akan sedikit pantun, yaitu sesuai dengan cuaca hari ini nih yang sering hujan terus, gitu kan. Nah, pantunnya tuh gini nih. Musim udan teles glebes. Saya hadirkan narasumber dari Brebes. halo. Nah, halo, selamat malam Mbak Yuli. Malam juga. Nah, Emang malam ya? malam dong pastinya gitu. Nah, ini suasana lagi hujan terus ya Mbak ya. Iya. Nah, nih sahabat Bawaslu bahwa Mbak Yuli ini adalah sebagai pejabat fungsional. Dia sebagai perencana ahli pertama di Bawaslu Kota Tegal nih. Nah, enaknya nih manggilnya apa nih Mbak? Bu, Mbak atau apa nih? Mbak Apa aja teteh? ya. Mbak aja Mbak ya. aja? Oke, siap. Oke Mbak Yuli. Nah, sebelum masuk ke ngobrol yang seru nih, kita sapa dulu Mbak, sahabat-sahabat Bawaslu yang itu ikut menyaksikan. Ya. Monggo Mbak. Halo sahabat Bawaslu. Nah, mungkin bisa kita minum dulu Mbak, biar ngobrol kita lebih seru, Boleh. asik. Oke. Boleh. Tadi saya pesannya susu jahe loh. Kan lagi hujan ya. Ya, lagi hujan nggak Ini apa-apa lah. susu jahe apa kopi nih? Susu jahe aja. Oh, biar iya. hangat. Kalau saya kopi tetap Mbak, biar tetap melek. Nah, kita lanjut ya. Tak perlu berpanjang lebar nih sahabat Bawaslu. Mari kita kupas dapurnya Bawaslu Kota Tegal nih selama 1 tahun terakhir, yaitu di tahun 2025. Apa saja sih yang sudah dilakukan sama bagian keuangan di Bawaslu Kota Tegal ini? Nah, kalau yang pertama ini pertanyaannya adalah, kalau kita bicara nih Mbak Yuli, soal Bawaslu. Biasanya Bawaslu itu kan identik nih dengan pengawasan pemilu. Tapi hari ini kita mau bedah nih Dapur Bawaslu ya sedikit soal performa keuangan di tahun 2025, gitu kan? Boleh diceritakan singkat gak? Apa sih sebenarnya fokus utama tim keuangan Bawaslu tahun kemarin? Oke Mas Soleh, kalau bicara fokus utama ya di tahun 2025 ini, tim keuangan Bawaslu Kota Tegal itu lebih menitik beratkan pada pengelolaan anggaran yang tertib, tepat sasaran dan akuntabel. Intinya, kami memastikan setiap rupiah anggaran itu benar-benar mendukung kegiatan pengawasan di lapangan. Bagus ya. Selain itu, kami juga fokus menjaga ketepatan waktu pelaksanaan anggaran supaya seluruh program itu bisa berjalan lancar tanpa terkendala administratifnya. Seperti itu. Wah, mantap sekali. Ternyata memang harus saling saling mengisi gitu kan. Betul. Dari pengawasannya, terus dari isi keuangannya juga harus tepat waktu, Betul. pelaporan segala macam. Mantap sekali. Lah, ini ada nih istilah menarik nih Mbak terkait dengan yaitu revolving GUP Yeah. gitu kan setiap bulan gitu kan. Kedengarannya itu teknis sekali ya. Yeah. Maksudnya
Tapi buat orang awam, apa sih fungsinya Republik GU itu gitu loh? Barangkali bisa diceritakan Iya. untuk sahabat-sahabat Bawaslu. Mungkin sahabat Bawaslu yang dulu kan belum tahu ya. Memang istilah ini terdengar teknis, Mas. Tapi sebenarnya konsepnya sederhana. Akselerasi revolving GUP ini penting supaya uang persediaan bisa terus berputar dengan cepat dan sehat. Jadi kegiatan operasional di lapangan tidak perlu menunggu lama soal pendanaan. Nah, dengan pengajuan dan penggantian GUP ini yang rutin setiap bulan, aktivitas itu bisa tetap berjalan ya. Administrasinya juga rapi dan risiko penumpukan pekerjaan di akhir tahun juga bisa dihindari. Berarti itu tidak tersendat ya Mbak dalam Iya, cairannya gitu betul. ya. Kan untuk operasional kita ya, rutin Iya. hariannya kayak gitu. Seperti itu ternyata kita harus cepat-cepat bahasanya ya cepat-cepat ini pengajuan, cepat-cepat ini biar Iya. uang arus kasnya lancar Betul, gitu ya. kegiatan juga Responnya. bisa jalan lancar kan. Iya, Kalau pengawasan misalnya ada apa ya? tersendat kan otomatis Nah, benar, kan benar. kegiatan Iya. juga tersendat juga. Nah ini kalau saya lihat nih capaian output itu punya bobot gede banget ya sampai 25% dari total nilai IKPA gitu kan. Tuh. IKPA itu kan indeks kinerja pelaksanaan anggaran ya Mbak. Nah, bagaimana sih ini cara tim keuangan memastikan target ini tetap on track di tiap bulannya supaya nilainya maksimal gitu? Iya, betul. Karena capaian output ini bobotnya cukup besar ya Mas di KPANI ya. Jadi kami tuh benar-benar menjaga supaya tetap on track. Caranya dengan monitoring rutin setiap bulan, kemudian komunikasi aktif dengan pelaksana kegiatan, dan memastikan sejak awal bahwa target dan jadwal itu sudah jelas gitu. Kalau ada kendala, langsung kami evaluasi bersama supaya tidak ada dampak ya untuk capaian akhirnya ini. Gitu ya Mbak. Terus nih selanjutnya Mbak, saya sering dengar juga nih kalau laporan keuangan itu kuncinya itu ketepatan waktu seperti tadi yang Mbak sebutkan kan gitu kan. Nah, apa sih tantangan paling seru saat melakukan itu ketepatan waktu dalam mungkin penyusunan LPG ataupun rekonsiliasi gitu biar tidak ada keterlambatan? Betul. Kalau tantangan sih pasti ada ya Mas. Ada ya. Tantangan paling sering itu biasanya soal kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu dari masing-masing unit kerja ya. Tapi di situ justru serunya di situ Mas, karena kami dituntut untuk terus berkoordinasi ya dan saling mengingatkan. Dengan jadwal rekonsiliasi yang rutin dan kerjasama yang baik, alhamdulillah laporan bulan ini bisa selesai tepat waktu sih. Alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi koordinasi itu penting sekali gitu ya. Benar, koordinasi. Ya kita harus saling mengingatkan ya. Nah itu sahabat Bawaslu bahwa selain kita itu dalam pengawasan itu ya, kita juga harus ibaratnya saling koordinasi dengan internal terkait dengan administrasinya gitu kan, administrasi pengawasan, administrasi terkait dengan pertanggungjawaban keuangan gitu kan. Jadi kita bagaimana sih caranya biar nggak telat? Bagaimana sih caranya biar kita dalam pencarian tepat waktu? Nah itu kita juga di tim keuangan itu benar-benar full support gitu ya Mbak, untuk mendukung supporting dalam pengawasan gitu kan. Nah ini Mbak, ini kan sekarang zamannya serba digital nih, apalagi Gen Z gitu kan? Gen Z gitu kan. Nah ini di Bawaslu itu kan kalau nggak salah ada bahasanya itu M1F gitu ya. M1F itu dari Bappenas ya Mbak? Iya dari Bappenas. Nah sejauh ini gimana sih membantu nggak ini untuk pimpinan ataupun atasan kita untuk melihat terkait dengan kesalahan program kerja dengan rencana kerja itu pemerintah pusat? Jadi setiap bulannya itu kan kita ada penginputan ya Mas di IMONEF Bappenas. Nah IMONEF Bappenas ini memang sangat membantu ya. Terutama bagi pimpinan. Lewat sistem ini pimpinan bisa ngelihat nih langsung keterkaitan antara program, anggaran dan capaian kinerja. Nah, jadi tidak hanya fokus ke serapan anggaran aja nih Mas, tapi juga apakah hasilnya udah sesuai nih dengan rencana kerja pemerintah pusat kayak gitu. Berarti memang dari M1F itu mendukung program nasional mungkin ya Mbak? Program nasional Bawaslu, program nasional pemerintah pusat gitu ya. Nah, terkait dengan itu mungkin ada singgung dikit ini terkait dengan laporan SPIP tahunan. Boleh kasih bocoran nggak nih terkait bagaimana sih laporan ini memberi keyakinan bahwa operasional Bawaslu itu sudah efisien dan waktu sesuai aturan gitu? Ya,
Jadi fungsinya laporan SPIP ini sendiri ya Mas bisa dibilang itu sebagai alat kontrol internal ya. Nah dari situ itu kami bisa melihat apakah proses kerja yang berjalan itu sudah efektif, efisien dan sesuai aturan. Nah selain itu SPIP itu juga membantu mengidentifikasi potensi risiko. Jadi kita mitigasi ya Mas. Jadi sebelum ada masalah yang lebih besar itu kita bisa sudah antisipasi dulu nih dengan laporan SPIP ini. Oh, nah, berarti Bawaslu itu memang dalam kinerja keuangannya yaitu tadi ya efisiensi, efektif, akuntabel gitu ya, transparansi. Jadi semuanya memang ya kita terbuka, ya, publik juga bisa tahu. Nah, juga kita ada kontrol kan, itu kayak kontrol internalnya ya, kayak gitu. Nah, itu ya. Ternyata memang kita benar-benar bekerja gitu ya Mbak untuk apa namanya kebaikan anggaran yang digunakan gitu ya. Nah, ini nih Mbak. Mungkin kan juga terkait dengan apa ya kinerja keuangan gitu kan. Kinerja keuangan itu kan juga mungkin dari personal yang ada di Bawaslu, pegawainya ataupun pimpinannya gitu kan. Nah, itu ada nggak sih terkait dengan mungkin apa ya laporan terkait dengan mungkin pajak ataupun mungkin harta-harta kayak pejabat-pejabat itu kan biasanya ada kan gitu kan. Nah, itu apa sih rahasianya biar apa ya kasarannya pegawai ataupun pimpinannya di Bawaslu tepat dalam pelaporan itu? Ya, betul. Biasanya kan untuk setiap tahun ya, untuk pegawai ataupun pimpinan itu kan, kalau khususnya ya untuk pimpinan itu biasanya mereka harus mengisi LHKPN. Apa itu LHKPN? LHKPN, laporan harta kekayaan pegawai pejabat negara ya. Nah, sedangkan untuk yang pegawai sendiri itu, terutama untuk ASN ya, itu harus mengisi SPT. Nah, untuk menjaga kepatuhan LHKPN dan SPT ini kuncinya ada di komitmen bersama dan kedisiplinan. Kami rutin sih mengingatkan, memberikan pendampingan juga Mas jika ada misalkan kendala teknis dan memastikan pimpinan itu memberi contoh ya. Dengan begitu target kepatuhan 100% bisa tercapai. Nah, biasanya sih kita sebelum istilahnya tenggang waktu yang sudah ditentukan, kita di awal tahun sudah istilahnya memberikan pendampingan itu kayak itu. Jadi sudah selesai sebelum tenggat waktu itu seperti itu, Mas. Emang biasanya tenggat waktu itu sampai tanggal berapa, bulan apa gitu, Mbak? Sampai bulan Maret ya, Mas. Biasanya ya. Nah, itu sahabat-sahabat Bawaslu bahwa kita pun sebagai apa ya pegawai gitu kan, sebagai pegawai yang diberikan honor ataupun gaji dari anggaran negara. Nah, kita juga tetap patuh nih dalam melaporkan pajak gitu ya, dalam melaporkan kekayaan gitu, biar kita juga memiliki integritas bahwa kita itu tidak ada hal-hal yang di luar gitu kan. Jadi ya itu mungkin dari teman-teman juga mungkin bisa ya Mbak akses untuk LHKPN itu dari teman biar sahabat-sahabat tahu biar sahabat-sahabat Bawaslu tahu ini bahwa akses pengumuman LHKPN itu terbuka. Iya, terbuka. Jadi maksudnya bisa dilihat ya, maksudnya ada pada saat sudah diumumkan itu bisa dilihat. Nah, itu sahabat Bawaslu, mungkin nanti sahabat Bawaslu bisa cari nih terkait dengan pengumuman harta kekayaan pejabat-pejabat negara gitu kan, entah bukan hanya di Bawaslu, juga ada di kayak kementerian ataupun segala macam, DPR gitu kan juga ada gitu. Mungkin bisa diakses di LHKPN-nya di mungkin KPK ya itu ya Mbak ya. Iya, KPK. Nah, itu sahabat Bawaslu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Terkait dengan poin penguatan integritas melalui evaluasi nih pasca SPI. SPI SPI ini bahasanya. Nah, seberapa efektif sih rencana aksi atau roadmap-nya tersebut? Ya, evaluasi pasca SPI ini sangat penting ya Mas, karena tidak berhenti di penilaian aja. Dari hasil evaluasi tersebut, kami menyusun rencana aksi atau roadmap yang jelas. Nah, ini cukup efektif untuk meminimalkan risiko, terutama yang berkaitan dengan integritas dan potensi penyimpangan. Seperti itu. Ternyata memang benar-benar keuangan itu banyak poin. Iya, maksudnya memang pakai evaluasi kayak itu juga maksudnya tetap ya dilakukan seperti itu. Nah, ini Mbak, menghadapi tahun 2025 ini, nah itu tadi kan terkait dengan akuntabilitas gitu kan. Apalagi di tahun 2025 itu kan sudah beralih nih dari pajak yang DJP online ke Kortek gitu kan. Nah,
dari situ akuntabilitas pajak kan jadi sorotan nih. Bagaimana sih persiapan tim keuangan nih Mbak dalam mengelola pajak supaya nanti kalau ada pemeriksaan dari BPK semuanya sudah clear dan siap gitu, siap diperiksa. Di kita ya Mas, di keuangan Bawaslu Kota Tegal sendiri soal pajak ini kami berusaha sejak awal tahun sudah tertib administrasi ya. Jadi mulai dari perhitungannya, pemotongannya sampai pelaporan dilakukan itu tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik. Jadi ketika nanti ada pemeriksaan dari BPK nih Mas, kami sudah siap data dan siap penjelasan. Wah, mantap sekali Sobat Bawaslu. Nah itu kita sebenarnya gini ya, pemeriksaan itu kan biasanya dadakan ya Mbak ya, dadakan, dan juga terkait dengan pelaporan ataupun rekonsiliasi pajak itu kan di akhir tahun gitu kan. Nah, kita ini tim keuangan sudah menyiapkannya sebelum ibaratnya akhir tahun ada pemeriksaan datang ataupun ketika menjelang akhir tahun. Jadi di awal tahun pun kita sudah mendokumentasikan ya Mbak terkait dengan yaitu tadi mungkin bukti-bukti bayar pajak ataupun segala macam rekapannya. Nah itu sobat-sobat Bawaslu untuk kinerja keuangannya gitu kan. Nah ini Mbak lanjutnya ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Mungkin haus Mbak, kita minum dulu biar boleh. Ayo. Mantap Mbak. Jon-jon gini anget-anget seger. Nah ini sebagai penutup obrolan ya. Apa sih harapan terbesar tim keuangan Bawaslu Kota Tegal terkait mungkin dengan tadi zona integritas, tata kelola organisasi yang unggul di masa depan gitu. Kedepannya harapannya tentu ya untuk Bawaslu Kota Tegal bisa terus memperkuat zona integritas dan tata kelola organisasi yang baik Mas. Bukan cuma sekedar patuh aturan ya, tapi juga bisa membangun budaya kerja yang transparan, profesional dan berintegritas tinggi seperti itu. Wah mantap sekali. Nah itu sahabat Bawaslu mungkin ini nih bahasanya kinerja keuangan Bawaslu di tahun 2025. Mungkin ini singkat nih. Mungkin kalau sahabat-sahabat Bawaslu mau tahu terkait dengan apa sih kinerja keuangan gitu kan. Nah, mungkin sahabat Bawaslu bisa nih datang ke kantor Bawaslu Kota Tegal atau mungkin bisa juga ke PPID Bawaslu Kota Tegal gitu ya, Mbak. Nah, itu juga bisa nanti sebagai referensi barangkali dari sahabat-sahabat Bawaslu itu mau membuat skripsi nih. Bisa kita di sahabat Bawaslu gitu. Tinggal kunjungin aja kantor Bawaslu ataupun mengunjungi websitenya Bawaslu Kota Tegal gitu. Nah, kalau kita tarik kesimpulan nih ya Mbak ya, bahwa kinerja keuangan di Bawaslu Kota Tegal itu bukan hanya soal terkait dengan mengelola angka ya, angka ataupun duit gitu ya. Nah, tapi merupakan sebuah sistem yang sangat solid dan akuntabel gitu melalui akselerasi operasional, GU gitu kan, kedisiplinan, pelaporan melalui rekonsiliasi bulanan gitu kan, tepat waktu, dan lembaga memastikan setiap rupiah dikelola secara transparan. Ternyata memang benar-benar kinerja kita itu sampai sedetail itu. Semoga nih Mbak, kinerja yang unggul di tahun 2025 ini sebelumnya ini ya terus konsisten dan menjadi inspirasi bagi instansi lainnya nih. Itu ya Mbak. Dan terima kasih kepada Mbak Yuli sebagai bagian keuangan Bawaslu Kota Tegal yang sudah nih berbagi cerita inspiratif hari ini. Sama-sama Mas Soleh. Sampai jumpa di episode berikutnya Mbak ya. Ya, insya Allah. Mari Mbak Yuli kita suarakan tagline kita Bawaslu. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.